Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, azzakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Jalla fi'ala pada kajian kita pada penjelasan atau qiraah dan penjelasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitabi At-Tauhid. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang ke-57, yaitu babu ma jaa fil law. Bab yang datang menjelaskan tentang perkataan law, seandainya, seandainya, seandainya. Mana saja yang tidak diperkenankan, mana yang sampai bahkan bisa menyebabkan kekufuran, yang diharamkan atau boleh, atau kalau itu baik maka jadi baik, buruk maka jadi buruk. Jadi ini ada beberapa hukum terkait dengan perkataan law. Berkata Syekh Al-Musannif rahimahullahu taala, babu ma jaa fil law. Bab yang ini datang menjelaskan terkait dengan perkataan seandainya, seandainya, seandainya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna, mereka berkata, law kana lana minal amri syai'un, kalau seandainya kami mempunyai kewenangan dalam urusan. Yang dimaksud di dalam urusan ini yaitu terkait dengan syariat. Ma qutilna hahuna, niscaya kita tidak akan mati terbunuh di sini. Ini surah Ali Imran ayat ke-154. Yang dimana sempurnanya ayat ini yaitu qul, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul law kuntum fi buyutikum, katakan kalau seandainya kalian di dalam rumah kalian, ya kalau seandainya kalian berada di dalam rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu, niscaya orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya peperangan atau kematian, ya niscaya akan keluar. Ya, dia akan keluar ila madaji'ihim, menuju ke tempat kematian mereka. Jadi orang-orang yang memang sudah ditetapkan mati, ya niscaya dia akan keluar dari rumah menuju tempat kematian mereka.
waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, dan agar Allah menguji apa yang ada di dalam hati kalian, wa liyumahhisa ma fi qulubikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan apa yang ada di dalam hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati, yang tersimpan di dalam hati. Jadi ayat ini membicarakan tentang orang-orang atau sekelompok orang yang di dalam hati mereka ada kemunafikan, di mana mereka mengatakan, "Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna." Kalau seandainya kita memiliki kewenangan dalam urusan ini, ya maksudnya dalam urusan syariat, ma qutilna hahuna, niscaya kita nggak akan dibunuh di sini. Kalau kami punya hak untuk menetapkan aturan, menetapkan syariat harus begini, pasti nggak akan terbunuh di sini kita. Iya. Nah, di sini kalau seandainya orang yang mengatakan perkataan seperti ini terkait tadi perkataan orang-orang munafik ini orang-orang munafik mengatakan demikian dalam rangka tidak ridha terhadap syariat yang telah ditetapkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka katakan, kalau seandainya kita punya kewenangan, artinya kita boleh pulang, ya, niscaya kita tidak akan terbunuh. Tapi karena kami nggak punya kewenangan, ya kami ikut aja. Ya, itu dengan bahasa lain, mereka mengatakan bahwa pandangan kami jauh lebih baik dibandingkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkataan ini seperti yang disebutkan dalam ayat ini, "Lau kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna." Kalau seandainya kami punya hak kewenangan dalam urusan ini saya tidak akan terbunuh, tidak akan mati di sini. Kalau ini perkataan dari tentang orang munafik, ini menentang syariat, mengatakan bahwa syariat itu tidak lebih baik, atau bahkan syariat itu ya lebih baik ditinggalkan hari ini, maka ini adalah perkataan kekufuran. Jadi seperti ada orang yang berkata, coba kalau seandainya sekarang ini nggak usah pakai aturan-aturan syariat segala, niscaya negeri sudah makmur misalnya. Ada sebagian orang berkata begitu. Kalau seandainya negeri kita sudah tidak lagi pakai aturan syariat misalnya, lalu kemudian menggunakan aturan-aturan yang lain, niscaya lebih makmur. Ini perkataan kekufuran. Seandainya yang seperti ini adalah perkataan yang bisa menghantarkan kepada kekufuran karena dia menentang syariat. Munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid, ketersesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Apa sih hubungannya didatangkannya bab ini oleh Asy-Syaikh dalam kitab tauhid? Anna min kamalit tauhid, bahwa sesungguhnya termasuk kesempurnaan tauhid adalah al-istislam lil qada'i wal qadari, berserah diri terhadap qada dan qadar. Wa anna qawla law, dan sesungguhnya perkataan law la yujdi syai'an, tidak mendatangkan manfaat apapun. Bahkan wa huwa yush'iru, dia mengesankan, perkataan law itu mengesankan bi'adamir ridha bil qadri, mengesankan tidak ridha terhadap takdir. Wa hadza mukhillun bit tauhid, yang seperti ini bisa membuat rusak atau cacat tauhid. Ma jaa fil law, yaitu apa yang datang terkait dengan perkataan seandainya, minal wa'id, yang berupa ancaman, wan nahyi anhu, dan larangan mengucapkan law. Yang tadi kita sudah sebutkan, kalau yang di surah Ali Imran 154, ini perkataan seandainya kami punya urusan, punya kewenangan dalam urusan, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini, dia bisa sampai pada kekufuran. Karena di dalamnya i'tiradun lisyari'ah, menentang syariat. Ya seperti orang berkata,
Oh, kalau seandainya negeri ini sudah tidak memakai hukum syariat, malah jauh lebih makmur misalnya. Ini sama saja mengatakan bahwa hukumnya manusia lebih baik dibandingkan hukumnya syariat atau dibandingkan hukum syariat. Yaquluna berkata, ay yaqulu ba'dul munafiqina yawma Uhudin. Sebagian orang-orang munafik yang ada pada perang Uhud, mereka berkata, mu'aradatan lil qadri, ya dalam rangka menentang takdir. Ya coba kalau seandainya kita nggak ikut perang di sini, ya niscaya kita nggak akan mati. Lau kana lana minal amri syai'un ay lau kana al-ikhtiyaru ilaina. Kalau seandainya pilihan itu diserahkan kepada kami, ya kami milih pulang. Kami nggak ingin melanjutkan peperangan. Gitu ya. Ma qutilna hahuna. Niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Ay lama ghulibna. Niscaya kita tidak akan dikalahkan. Walama qutila man qutila minna fi hadhil ma'arakati, dan niscaya tidak akan ada yang terbunuh di antara kita dalam peperangan ini. Lau kuntum fi buyutikum, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kalian kalau seandainya di dalam rumah sekalian. Wa fikum man kataballahu alaihi al-qatla, dan ada di antara kalian orang yang memang sudah Allah tetapkan dia matinya di medan perang. La baraza ay kharaja, niscaya dia keluar. Ya, alladzina kutiba, yaitu orang yang telah ditetapkan ay qudiya alaihimul qatlu, yang telah ditetapkan baginya mati di medan perang, minkum di antara kalian, ila madaji'ihim, ke tempat mereka mati. Madaji' itu ya tempat berbaring mereka, artinya di sini maknanya adalah ay masari'ihim, tempat kematian mereka. Fayuqtaluna, lantas mereka dibunuh, walam yunajjihim qu'uduhum, dan tidak menyelamatkan mereka diamnya mereka di dalam rumah. Lianna qada Allahi kainun, karena sesungguhnya ketetapan Allah pasti terjadi, la mahalata, tidak bisa tidak. Waliyabtali Allahu, dan Allah agar Allah menguji, yakhtabiru menguji, ma fi sudurikum, apa yang ada dalam hati kalian, ay qulubikum, yang ada dalam hati kalian, minal ikhlasi, berupa keikhlasan, wan nifaqi, dan kemunafikan. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kalian, ayyumayyizu, yumayyizu ini artinya tadi memisahkan yang buruk dan dari yang baik, memisahkan yang baik dari yang buruk. Ma tantawi alaihi minan niyat, yang dia simpan berupa niat. Bidati sudur, Allah mengetahui, wallahu alim bidati sudur, yang apa tersembunyi di dalam hati. Ai bima fil qulubi, apa yang tersembunyi dalam hati. Fa huwa ghaniyun 'anil ibtilai, Allah enggak perlu menguji-uji pun Allah sudah tahu. Wa innama yaf'aluhu, Allah melakukannya adalah dalam rangka tak lain tak bukan liyudhhira lin-nasi, agar menampakkan kepada manusia. Wa liyatarattaba 'alaihi ats-tsawab wal 'iqab, dan agar kemudian ada konsekuensi balasan berupa pahala dan juga siksa. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 154 ini bahwa ada orang-orang munafik yang mereka ketika ikut perang Uhud lalu kemudian hampir saja mengalami kekalahan dan ada yang terbunuh. Lalu kemudian mereka berkata, kalau seandainya kami boleh memilih untuk tidak ikut, untuk di rumah saja, pasti nggak akan ada yang terbunuh ini di sini. Cuman ya gimana lagi? Jadi mereka menentang apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka bahwa kalau seandainya kalian di rumah sekalipun, lalu kemudian ada di antara orang yang di rumah itu telah Allah tetapkan matinya terbunuh di medan perang, niscaya dia akan keluar menuju medan perang lalu terbunuh dan mati di medan perang tersebut. Karena apa yang Allah tetapkan pasti terjadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu syariat, satu aturan, atau memerintahkan berjihad dalam hal ini yang kemudian menyebabkan sebagian orang wafat di medan perang ini untuk menguji kita, menguji hati kita, keyakinan kita. Maka kemudian Asy-Syaikh mendatangkan penjelasan ayat secara global, al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna global ayat. Yukhbirullahu subhanahu amma kana yakunnuhu al-munafiqun yukinnuhu al-munafiquna yawma waq'ati Uhud. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan
amma yukinnuhu, apa yang disembunyikan, al-munafiqun, oleh orang-orang munafik, yauma waqa'ati Uhudin, pada hari terjadinya perang Uhud. Apa yang mereka sembunyikan? Minal i'tirad, yaitu menentang alal qadari, takdir, wat tasakhuti, dan tidak terima, lima waqa'a alaihim, terhadap apa yang terjadi pada mereka, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yaquluna, dan mereka berkata, law kana al-ikhtiyar wal masyuratu ilaina, kalau seandainya pilihan dan juga hak untuk menentukan musyawarah itu ada pada kami, ma kharajna, kami akan memilih untuk tidak keluar berperang. Wala najawna, dan niscaya kami akan selamat, mimma hasala minal hazimati wal qatli, dari apa yang terjadi yang berupa hampir saja mengalami kekalahan, bahkan ada yang terbunuh juga. Faraddallahu alaihim, maka Allah menyanggah mereka, bi anna ma hasala qadarun muqaddarun, bahwa apa yang terjadi adalah takdir yang telah Allah tetapkan. La yunji minhul baqa'u fil buyuti, enggak akan bisa menyelamatkan kalian diam aja di rumah sekalipun, tidak akan bisa menyelamatkan. Fa talahhufu wa qawlu law, maka talahhuf, ya perkataan-perkataan seperti ini dan juga perkataan law, la yujdi syai'a, tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Ya, ini perkataan law yang bisa sampai pada kekufuran karena menentang syariat, nggak terima terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih syariat begini? Coba kalau seandainya kan begini kan lebih baik. Ini berarti sama saja dia mengklaim bahwa apa yang dia pikirkan atau pendapatnya lebih baik daripada syariat. Nah, ini bisa kufur, perkataan law yang bisa menyebabkan kekufuran. Munasabatul ayati lil babi, ketersesuaian ayat ini dengan bab anna qawla law fil umuril muqaddarati la yajuz, bahwa perkataan law dalam perkara-perkara yang sudah ditetapkan tidak boleh. Wa huwa min kalamil munafiqina, dan ini termasuk perkataan orang-orang munafik yang pada masa Rasulullah SAW, orang munafik itu yang enggak ada iman sama sekali di dalam hatinya. Sama sekali mereka tidak ada keimanan dan tidak beriman, mereka hanya berpura-pura menjadi orang beriman. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang diambil dari ayat ini yang pertama, an-nahyu an qawli law, larangan mengucapkan perkataan law fil umuril muqaddarati, dalam hal-hal yang sudah ditetapkan. Li'annaha, karena perkataan law ini tadullu, atau law ini menunjukkan ala tasakhuti ala al-qadari, dia tidak terima terhadap takdir. Wa tajaddudil ahzani fin nufusi, dan memperbaharui kesedihan di dalam hati. Coba kalau seandainya dia masih hidup, ya niscaya kita nggak akan begini, ya. Ini namanya tajaddudil ahzan, terbaharui terus rasa sedihnya. Amma qawlu law tanadduman ala fawatit ta'ati fala ba'sa bihi. Adapun perkataan law, ya, adapun perkataan law karena kita merasa menyesal sebab tidak bisa mengerjakan ketaatan, maka ini tidak masalah. Ya, jadi mengatakan law menyesal karena tidak bisa mengerjakan ketaatan, ini tidak masalah. Li'annahu yadullu 'ala ar-raghbati fil khairi, karena perkataan seandainya yang merasa kita menyesal karena nggak bisa mengerjakan ketaatan, ini menunjukkan kecintaan terhadap kebaikan. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW sabdakan, ada seseorang yang berkata, "Lau anna li malan mithla mali fulanin la'amiltu bi'amali fulan." Kalau seandainya saya punya harta atau saya punya ilmu seperti ilmunya, seperti amalnya si fulan, niscaya saya akan beramal dengan amalnya fulan. Jadi dia mengatakan law ini, seandainya ini adalah karena si fulan bisa mengerjakan ketaatan karena punya harta, karena punya ilmu, sedangkan saya tidak punya harta, tidak punya ilmu. Coba saya punya ilmu seperti si fulan atau saya punya harta seperti fulan, niscaya saya pun akan beramal seperti amalnya fulan. Nah, ini boleh. Yang seperti ini diperkenankan. Ya. Tapi kalau dia mengatakan seandainya untuk hal yang buruk, coba saya punya harta seperti fulan, saya pun akan berbuat buruk seperti yang diperbuat oleh fulan. Ini juga ya nggak diperbolehkan yang seperti ini, karena ini berarti berangan-angan untuk bisa melakukan kemaksiatan. Yang kedua, faedah yang kedua, jadi ada beberapa hal atau beberapa perkataan law yang
Ya boleh. Ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Yang tidak boleh tadi menentang syariat, bahkan bisa kufur. Tidak terima terhadap takdir, ini haram. Tapi kalau perkataan lau tadi berharap kebaikan, ya Allah, coba seandainya saya punya harta kayak fulan, saya juga akan sedekah seperti fulan. Ini boleh. Yang kedua, masyru'iyatul istislami lil qada'i wal qadari wa adami tasakhutihi. Disyariatkan kita berserah diri terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita merasa marah, ya, nggak terima. Yang ketiga, annal hadara la yunji minal qadar. Bahwa sesungguhnya sikap kehati-hatian itu sama sekali tidak membuat kita jadi terhindar dari takdir. Tidak bisa. Ya. Jadi al-hadar ini tadi misalnya dia di rumah aja nggak keluar-keluar, belum tentu juga dia selamat dari takdir. Kalau toh Allah tetapkan kematiannya di medan perang, dia pun akan keluar menuju medan perang dan akan mati di medan perang. Tentu maknanya ini bukan berarti bahwa tidak berbuat sesuatu, kita berbuat sesuatu. Namun bukan berarti sesuatu itu atau usaha kita itu yang menyelamatkan kita, enggak. Tapi Allah Rabbul Alamin. Yang keempat, anna man kutiba alaihil mautu fi mahallin. Bahwa siapa orang yang telah ditetapkan kematiannya di satu tempat, fala budda ayyadhhaba ilaihi. Pasti dia akan pergi ke tempat itu. Walau hawala al-imtina' minhu, walaupun dia berusaha untuk tidak pergi sekalipun, pasti dia akan ke sana. Ada saja. Maka di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ini diriwayatkan oleh Abu Syekh Al-Asfahani ya di dalam kitab Al-'Azamah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir kematian kepada seseorang di satu tempat, ja'alallahu lahu hajatan ilaihi. Allah Subhanahu wa taala jadikan ada kebutuhan, ada sesuatu yang mendorong dia untuk mendatangi tempat tersebut. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia punya hajat untuk mendatangi tempat tersebut. Maka ini juga ini yang diriwayatkan oleh Syekh Abu Syekh Al-Asfahani di dalam kitabnya Al-'Azamah. Ya, satu ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salam kedatangan tamu malaikat maut. Ya, kedatangan tamu malaikat maut. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki. Datang seorang laki-laki bertamu, lalu kemudian dia Nabi Sulaiman memberitahukan kepadanya bahwa ini ada tamu. Dia kan tidak lihat. Tamunya adalah malaikat maut. Lalu kemudian orang tersebut berkata, saya nggak akan mau tinggal di satu negeri yang di negeri tersebut terdapat atau ada malaikat maut. Akhirnya dia pun pergi menuju ke satu tempat. Lalu kemudian malaikat maut memberitahukan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia wafat di tempat tersebut. Jadi dia malah justru pergi menuju ke tempat dia wafat. Naam. Lalu kemudian selanjutnya ikhwatal iman, didatangkan di dalam bab ini firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam surah Ali Imran ayat 168. Surat Ali Imran ayat 168. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qalu li ikhwanihim. Ya, orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka. Ini juga sama, ini terkait dengan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik berkata kepada orang-orang Islam. Jadi disebut ikhwanim, saudara-saudara mereka, karena ya secara zahir sama-sama Islam. Walaupun tadi yang munafik sebenarnya mereka dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Ya, alladzina qalu li ikhwanihim, mereka orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, dan mereka tidak turut pergi perang. Lau ata'una ma qutilu. Kalau seandainya mereka
mengikuti kami untuk tidak berangkat perang, niscaya mereka tidak akan mati terbunuh di medan perang. Tamamul ayati, sempurnanya ayat, qul, katakan, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Katakan, silahkan kalian, ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan pada mereka, kalau memang mereka bisa menolak kematian, coba tolak kematian dari diri kalian sendiri kalau memang kalian benar. Jadi ini ada dua. Yang pertama, yaitu orang-orang munafik yang tetap ikut berperang. Ketika mereka ikut perang ternyata mengalami hampir kekalahan, bahkan ada yang terbunuh, mereka berkata seperti perkataan yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya. Lau kana lana minal amri syai' ma qutilna hauna. Kalau kami yang punya kewenangan untuk memutuskan sesuatu, kami nggak akan perang, dan niscaya kita tidak akan mati terbunuh di sini. Nah, orang-orang munafik yang nggak ikut perang pun berkata, kalau seandainya mereka ngikutin kami pulang kembali, nggak jadi, maka mereka akan selamat, nggak akan terbunuh. Ini perkataan haram karena ini menunjukkan tadi tidak ridha terhadap takdir. Ya, tidak ridha terhadap takdir. Dan kalau tadi di awal sudah kita katakan, kalau seandainya perkataan lau ini dalam rangka menentang syariat, bisa kufur. Tidak ridha, seakan-akan tidak ridha terhadap apa yang terjadi, maka ini adalah merupakan perkataan yang diharamkan. Qalu li ikhwanihim, alladzina qalu li ikhwanihim. Yang dimaksud alladzina qalu li ikhwanihim di sini adalah orang-orang munafik berkata kepada kaum muslimin, ay qalu lil muslimin al mujahidin, mereka berkata kepada kaum muslimin yang berjihad. Summu ikhwanahum, kaum muslimin summu ikhwanahum, mereka disebut di dalam ayat ini sebagai saudara-saudara mereka, padahal kan kaum muslimin bukan saudaranya orang munafik, karena limuwafaqatihim fil zahir, karena secara zahir nampak sama antara orang munafik dan orang Islam. Waqila, dan ada yang mengatakan atau dikatakan ikhwanuhum fin nasab, yang dimaksud dengan ikhwanuhum ini saudara senasab keturunan. Wa qa'adu, dan mereka, qa'adu ini artinya duduk ya, artinya tidak berangkat, anil jihadi, dari berangkat jihad. Jadi kalau yang tadi itu yang orang munafik yang ikut di medan perang lalu kemudian hampir mengalami kekalahan, bahkan ada yang terbunuh, mengatakan, coba kami punya kewenangan untuk memutuskan, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Yang nggak ikut perang juga berkata, coba kalian ikut seperti kami, nggak ikut perang, niscaya kalian pun nggak akan terbunuh. Jadi ini orang munafik ini yang diikut di medan perang pun komentarnya buruk, yang nggak ikut di medan perang juga komentarnya buruk. Lau ata'una, kalau seandainya mereka mengikuti kami, taat kepada kami, ay fil qu'udi, tidak berangkat perang, ma qutilu, niscaya mereka nggak akan terbunuh. Ya, kama lam nuqtal, sebagaimana kita nggak terbunuh. Coba mereka ikut nggak ikut perang, saya nggak akan terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan kepada mereka, ilaha ula fadra'u an anfusikumul mauta, coba kalian menolak kematian dari diri kalian sendiri. Bisa atau tidak? Jawabannya pasti nggak bisa. Idfa'uhu anha, tolaklah kematian dari diri kalian sendiri. Pasti nggak bisa. In kuntum shadiqin, kalau perkatakan kalian benar, yaitu apa? Fi annal qu'uda yunajji minhu, bahwa tidak ikut perang bisa menyelamatkan dari kematian. Nggak bisa. Al-makna al-ijmali, makna global lil ayati, ayat ini, yungkiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengingkari 'alal munafiqina, orang-orang munafik. Alladzina yu'ariduna al-qadara, yang mereka menentang takdir, biqaulihim, dengan perkataan mereka, liman kharaja, bagi kepada orang yang keluar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud. Lau sami'u masyuratana, kalau seandainya mereka mendengarkan musyawarah kita, saran kita, alaihim, kepada mereka, yaitu saran bil qu'udi, agar supaya duduk-duduk aja nggak ikut perang, wa adamil khuruji, dan tidak keluar untuk ikut perang, ma qutilu ma'a man qutil, niscaya mereka tidak akan terbunuh bersama dengan orang-orang yang terbunuh. Wa yaruddu alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala menyanggah mereka, bi annahum, bahwa sesungguhnya mereka, in kanu yaqdiruna ala daf'il qatli, kalau seandainya mereka mampu menolak kematian atau terbunuh, amman kutiba alaihi, dari orang-orang yang sudah ditetapkan mereka akan mati, falyadfa'ul maut, coba mereka tolak kematian, an anfusim, dari diri mereka sendiri.
fahiya aula bid-daf'i anha, maka diri mereka kan lebih berhak untuk ditolak kematian. Tapi ternyata nggak bisa. Fa idza lam yaqdiru 'ala ad-daf'i anha, maka apabila tidak bisa menolak kematian dari diri sendiri, maka ghairuha min babi aula, menolak kematian dari orang lain maka makin tidak bisa lagi. Munasabatul ayati lil babi, ketersesuaian ayat ini dengan bab anna qawla law fil umuril muqaddarati, bahwa perkataan law dalam perkara-perkara yang sudah ditakdirkan, ditetapkan, min simati al-munafiqina, termasuk cirinya orang-orang munafik. Ya, termasuk cirinya orang-orang munafik. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, at-tahdhiru min qawli law. Ya, peringatan dari mengucapkan law, dilarang. Ala wajhil mu'aradati lil qadar. Perkataan yang law ini yang tadi dalam bentuk menentang takdir, wa ta'assufi, dan ngerasa menyesal alal masawibi, atas musibah yang menimpa. Artinya dia nggak terima. Yang kedua, anna muqtadal imani, bahwa termasuk konsekuensi keimanan adalah al-istislamu lil qada'i wal qadar, berserah diri terhadap qada dan qadar. Wa anna adam al-istislami lahu min sifatil munafiqina, dan tidak terima terhadap qada dan qadar ini termasuk sifatnya orang-orang munafik. Yang ketiga, masyru'iyatu mujadalatil munafiqina wa ghairihim min ahlil batil, disyariatkannya menyanggah, membantah orang-orang munafik dan yang selain mereka dari kalangan pelaku kebatilan, li'ibtali syubahihim, dalam rangka membatalkan syubhat-syubhat mereka, wadahdi abatilihim, dan menjadikan sirna kebatilan-kebatilan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyanggah mereka. Kalau memang betul bahwa dengan tidak berangkat perang itu bisa menyelamatkan, coba sekarang kalian tolak kematian dari diri kalian sendiri. Jawabannya nggak bisa. Lalu kemudian hadis yang sahih. Wa fi sahihi, dan di dalam hadis yang sahih, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'u, kejar segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Kejar segala sesuatu yang manfaat bagimu. Wasta'in billahi, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jazan. Jangan engkau jangan engkau merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, apabila ada sesuatu yang menimpamu, fala taqul, maka janganlah engkau katakan, law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau saya kerjakan begini maka akan begini. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Tetapi katakanlah qadarullahi, ini takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang Allah lakukan. Fa inna law, karena sesungguhnya perkataan law, taftahu amala syaitani, membuka amalan syaitan. Ya, karena ngerasa nggak terima dan seterusnya, akhirnya terbukalah perkataan buruk, perbuatan buruk. Fi sahih, di dalam sahih, hadis yang sahih, fi sahih Muslim, yaitu dalam hadis sahih dari Muslim, ihris. Al-hirsu huwa badlul juhdi wastifraghul wus'i. Al-hirs ini artinya mencurahkan segenap kemampuan. Ya. Wastifraghul wus'i, dan segala apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Ala ma yanfa'uka, apa yang bermanfaat bagimu, ya'ni fi ma'asyika, pada kehidupan dunia, wa ma'adika, dan kehidupan akhirat. Kejar segala yang bermanfaat pada kehidupan dunia dan akhirat. Wasta'in billahi, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Ay utlubil i'anata fi jami'i umurika, mintalah pertolongan kepada Allah dalam setiap urusanmu, minallahi, kepada Allah, la min ghairihi, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jazan, dan jangan engkau merasa lemah. Ini bisa dibaca kasrah jimnya, wala ta'jizanna, bisa dibaca fathah jimnya. Bi kasril jimi dibaca kasrah jimnya, wala ta'jizanna,
Wa fathiha boleh dibaca fathah, wala ta'jazanna. Ai la tufarrid fi talabi ma yanfa'uka. Jangan engkau kemudian lalai, artinya malas, enggan dalam mengejar sesuatu yang bermanfaat bagimu. Muttakilan 'alal qadari, karena engkau bersandar kepada takdir. Wa mustasliman lil ajzi wal kasali, dan engkau berserah diri pada kelemahan dan kemalasan. Aduh, gimana udah takdir semuanya lah, saya nggak usah ngapa-ngapain aja. Nah, ini namanya malas, lemah. Wa in asabaka syai'un, dan apabila terjadi sesuatu, ay wa in ghalabaka amrun, apabila engkau dikalahkan oleh satu urusan, artinya itu di luar kendali kita. Walam yahsulil maqsudu ba'da badlil juhdi, dan tidaklah kita bisa meraih apa yang kita inginkan atau kita maksudkan setelah kita mencurahkan segenap kemampuan, wal istita'ati, usaha kita sudah lakukan, segenap kemampuan sudah dicurahkan, ternyata belum berhasil. Fala taqul, maka janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kadza, kalau seandainya saya melakukan begini, ya pasti begini. Ai fa inna hadzal qaula, sesungguhnya perkataan seperti ini la yujdi 'alaika syai'an, enggak memberikan manfaat sedikit pun bagimu. Walakin qul qadarullah, tapi katakanlah qadarullah, takdir Allah. Lianna ma qaddarahu la budda an yakun wal wajibu at-taslimu lil maqduri, karena apa yang Allah tetapkan pasti terjadi, dan wajib kita berserah diri terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jangan mengatakan, ya coba ya saya enggak begini, pasti akan begini. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya law ini membuka perbuatan syaitan. Ai lima fiha min at-ta'assufi, karena dalam perkataan law ini, seandainya ini, di dalamnya terdapat apa? Ta'assuf, merasa menyesal. Ada mafata, atas sesuatu yang luput. Wat tahassuri, tadi ngerasa menyesal, wal hazani, dan sedih. Walaumil qadari, dan mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna global hadis ini, ya'murun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan di dalam hadis ini bil hirs 'ala an-nafi'i min al-a'mal, agar supaya mengejar yang bermanfaat, ya, berupa amalan-amalan yang bermanfaat. Ya, curahkan segenap kemampuan. Wal isti'anati billahi fil qiyam biha, dan mohon pertolongan kepada Allah dalam menunaikannya. Wa taraqqubi thamaratiha, dan berharap-harap dan memperhatikan buahnya. Wa yanha 'anil 'ajzi, dan Nabi melarang kita merasa lemah. Li'annahu yunafil hirsa 'ala ma yanfa'u, karena ini bertentangan dengan mencurahkan segenap kemampuan untuk hal yang bermanfaat. Walamma kana al-insan, dan ketika manusia itu, jadi manusia ini walaupun dia telah mencurahkan segenap kemampuannya, ya semampu dirinya, tapi tetap saja manusia itu manusia. Walamma kana al-insanu mu'arradan lil masaibi, di mana ketika manusia memang sangat berpotensi terkena musibah fi hadhihi dunya, di kehidupan dunia ini. Amara bis sabri, maka Nabi perintahkan agar bersabar, wat tahammuli, dan tabah, wa adamit talawumi, dan tidak mencela Allah atau mencela takdir Allah. Biqauli, dengan perkataan, lau annani fa'altu, kalau seandainya saya melakukan begini, lau annani taraktu, kalau seandainya saya meninggalkan ini. Lianna dzalika la yujdi syai'an ma'a, karena itu tidak mendatangkan manfaat. Ma'a annahu yaftahu 'alal insani thagratan li'aduwwihi syaitan, yang itu juga sekaligus membuka celah bagi musuh syaitan, yadkhulu 'alaihi, masuk kepadanya, minha, dari pintu tersebut, fayuhzinu, membuat dia sedih. Mana kita sudah katakan bahwa syaitan mengganggu manusia juga dari sisi psikis, ya. Dia dibikin sedih, dia dibikin gak terima itu. Munasabatu dzikril hadithi fil babi, ketersesuaian menyebutkan hadis ini dalam bab ini, anna fihi nahya an qaulil law, di dalamnya terdapat larangan mengucapkan law inda nuzulil masaibi, ketika musibah terjadi. Wa bayana ma yatarattabu alaihi min ala qauliha min al mafsadati, dan penjelasan, ya, apa yang menjadi dampak dari perkataan ini berupa kerusakan.
Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama al-hathu 'alal ijtihadi fi talabin naf'il 'ajil wal ajili bi badli asbabihi. Ya perintah sungguh-sungguh meraih hal yang bermanfaat di dunia akhirat dengan mencurahkan atau mengambil seluruh sebab-sebabnya. Yang kedua, wujubul isti'anati billahi, wajib meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil qiyami bil a'malin nafi'ati, dalam mengerjakan amal bermanfaat aja kita butuh pertolongan dari Allah untuk mengerjakan hal yang bermanfaat. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Salat, itu kita pun mohon pertolongan kepada Allah agar bisa mengerjakan salat. Wan nahyu 'anil i'timadi 'alal hauli wal quwwati, dan melarang kita menyandarkan kemampuan kita sendiri atau bersandar pada kemampuan kita sendiri. Yang ketiga, an-nahyu 'anil 'ajzi wal batalati, larangan kita merasa lemah dan al-batalah ini nganggur, wa ta'tilil asbab, dan tidak mengambil sebab. Jadi nganggur, diam aja, nggak ngapa-ngapain, nggak boleh. Berusaha. Yang keempat, itsbatul qada'i wal qadari, menetapkan takdir. Wa annahu la yunafi badlal insan was-sa'i fi talabil khairat. Dan sesungguhnya ya takdir dan ya jadi takdir ini atau mengimani takdir, berserah diri kepada takdir ini tidak bertentangan dengan apa? Berusaha mengambil sebab, ya, berusaha untuk meraih kebaikan, nggak bertentangan. Jadi meyakini takdir bukan berarti nggak berusaha, tidak. Yang kelima, wujubus sabri 'inda nuzulil masaibi, wajib bersabar ketika datang musibah. Yang keenam, an-nahyu an qauli law ala wajhi tasakhuti, larangan mengucapkan perkataan seandainya karena kita tidak terima, inda nuzulil masaibi, ketika musibah terjadi. Wa bayanuhu, nah, wa bayanuhu mafsadatah, dan penjelasan dari Nabi SAW terkait mafsadatnya perkataan law, yaitu apa? Membuka kesedihan, akhirnya kemudian kita tidak terima kepada Allah. Dan ini adalah kerusakan. Yang ketujuh, at-tahdhiru min kaidi syaitan, yaitu peringatan keras agar kita berhati-hati dari tipu dayanya syaitan. Nah, ikhwatal iman, a'azzakumullah, kita ringkaskan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi pertama, mengatakan law dalam rangka tidak terima terhadap aturan syariat. Seperti perkataan orang munafik, "Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna." Coba ya kita punya kewenangan dalam hal ini, pasti kita nggak akan terbunuh. Artinya, coba kita bisa menolak syariat ini, perintah ini, pasti kita nggak akan terbunuh di sini. Ini bisa sampai pada kekufuran karena menolak syariat. Yang kedua, mengucapkan law karena tidak ridha terhadap takdir. Ini haram. Dan akhirnya bisa juga menghantarkan pada kekufuran. Sebagaimana perkataan orang-orang munafik yang nggak ikut perang. Lau ata'una ma qutilu. Kalau mereka ngikutin kami nggak berangkat perang, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Yang ketiga, menunjukkan penyesalan. Penyesalan yang di situ penyesalannya itu adalah membuat dirinya akhirnya dia jadi sedih dan seterusnya. Ini juga haram. Seperti yang disebutkan dalam hadis. Lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Coba saya kerjakan begini, pasti akan begini, pasti akan begini. Ini penyesalan yang membuat hati menjadi sangat sedih. Lalu kemudian yang keempat, mengatakan seandainya dalam rangka untuk membenarkan maksiat yang dia kerjakan. Ya kalau Allah seandainya kehendaki saya begini pun saya akan begini. Seperti perkataan orang-orang musyrik, "Lau sya'allahu ma asyrakna." Kalau Allah kehendaki, ya kami tidak akan berbuat kesyirikan. Nah, ini tidak boleh. Termasuk perkataan seandainya yang haram karena digunakan dalam rangka apa? Membenarkan maksiat yang dikerjakan. Lalu kemudian yang kelima, tadi
menunjukkan dia menyesal karena tidak bisa berbuat kebaikan. Ya tadi contohnya, lau annali malan la amiltu bi'amali fulan. Kalau saya punya harta kayak si fulan itu saya akan beramal seperti dia. Kalau saya punya harta seperti fulan, saya akan bersedekah seperti yang dia lakukan. Nah, ini boleh, bagus. Ya, ini perkataan launya yang baik, yang bagus. Tapi sebaliknya juga, kalau yang dia maksudkan buruk, maka buruk juga. Kalau seandainya saya punya harta seperti fulan, saya pun akan maksiat seperti fulan. Nah, ini haram. Ini nggak boleh. Ini yang digunakan dalam angan-angan yang nggak diperkenankan. Kalau yang angan-angan untuk bisa berbuat kebaikan, beramal saleh boleh. Nah, lalu kemudian yang keenam, yaitu ketika menghabarkan saja. Ya, menghabarkan sesuatu saja. Jadi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Lau istaqbaltu min amri, mastadbartu, masuktul hadiah." Kalau seandainya saya bisa jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menunaikan ibadah haji, ya, lalu kemudian qadarullah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan sebagai dam, hadyu, ya, menyembelih hadyu. Ya, kalau seandainya saya bisa kembali lagi pada masa itu, ya niscaya saya tidak akan perlu untuk menyembelih dam. Artinya saya hajinya haji yang tidak sampai harus menyembelih hewan dam. Atau perkataan seperti orang yang berkata begini, coba tadi seandainya saya ikut pelajaran, tapi saya akan mendapatkan banyak faedah, tapi qadarullah saya tadi sedang nggak bisa, padahal saya sudah mau ikut hadir pengajian, ternyata ada begini, ada begitu, sehingga saya nggak bisa hadir. Ini perkataan-perkataan yang seperti ini, lau yang seperti ini boleh. Ya, jadi ringkasnya tadi ada 6 keadaan. Ya, ringkasnya ada 6 keadaan ketika mengatakan perkataan seandainya. Yang apabila menentang syariat itu haram. Yang apabila kita tidak terima atas takdir Allah, ini juga haram. Penyesalan yang terlampau mendalam yang membuat orang sangat menyesal dan terus-menerus berulang-ulang kesedihannya, ini juga haram, nggak boleh. Lalu kemudian yang keempat, kita berkata lau seandainya untuk membenarkan maksiat yang kita kerjakan. Kalau Allah kehendaki saya akan berbuat maksiat ini juga haram, nggak diperbolehkan. Kalau seandainya untuk sesuatu yang baik, amal saleh, dia menyesal karena tidak bisa mengerjakan amal saleh, boleh. Atau dia ingin berharap supaya bisa mengerjakan amal saleh, boleh. Ya, seperti ketika Rasul juga sabdakan tadi itu. Ya, kalau seandainya si fulan sabdakan, kalau ada si fulan berkata kalau saya punya harta kayak itu saya akan sedekah. Nah, ini boleh. Tapi juga kalau dia inginkan maksiat, dia juga haram. Lalu kemudian hanya memberi kabar saja. Hanya memberi kabar saja, ya, di mana tidak berangan-angan keadaan sebaliknya. Hanya kasih tahu saja. Tadi kalau saya hadir, saya bisa ambil banyak faedah. Tapi qadarullah saya nggak bisa hadir pengajian karena tiba-tiba orang tua saya sakit misalnya. Nah, ini dia hanya kabar saja, bukan menyesali dan seterusnya. Inilah diantaranya hukum-hukum yang terkait dengan perkataan lau. Jadi ada 6 keadaan. Yang ini diuraikan, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dan kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini pada bab yang ke-57 ini, dan semoga kita bisa memahami terkait dengan hukum perkataan lau, ya, yang tadi kita sudah uraikan perinciannya. Na'am, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.